Pelayan ini tiba-tiba terkejut saat menuangkan anggur. Tiba-tiba jadi kaget. Selanjutnya, wajah putih dan tegang. Tangan yang menuangkan anggur juga gemetar tanpa henti. Orang-orang yang duduk di sana juga ragukan dia sedang sakit atau gimana. Tidak menyangka kalau tangan menteri sedang menyentuhnya. Lanjutnya, menteri juga semakin salah bertindak. Sekretaris yang duduk di sebelah juga sadari. Dia segera berdiri untuk mendorong pelayan keluar. Bohong bahwa ada yang buru-buru mau ketemu menteri. Pelayan baru lolos dari tangan jahat itu. Sekretaris antar menteri ke ruang bawah tanah. Tanpa banyak bicara, tamparnya sekali. Tanya dia lagi tidak bisa sabar sebentar saja kan. Menteri tahu dia yang salah. Dengan cepat bertulut biar minta maaf. Katanya dirinya hanya sampah yang kotori putrinya. Minta sekretaris untuk maafkannya. Tapi sekretaris saat dengar yang ini, lagi jadi sangat marah. Karena ketika dia masih muda, keluarganya sangat miskin. Dia dihantui di dalam hatinya, pergi ke sisi menteri. Jongkok. Kamu. Iya. Sepertinya kamu salah ngerti. Kamu rasa bahwa orang-orang digigit anjing. Bisa juga itu dianggap kotor? Satu anjing itu bisa bilang apa sih? Tapi sekretaris ini tidak sederhana. Di luar dia yang sekretaris. Tapi nyatanya, dia yang Taipan sejati dengan kekuatan ekonomi. Menteri itu hanya bonekanya saja. Bahkan presiden, dia juga tidak memperhatikan. Satu kali kumpulan. Presiden hanya sedikit marah. Dia lagi jadi tidak senang. Selanjutnya di panti pijat, hukum presiden dengan kejam. Begitu masih belum kejam. Johan yang dia sukai dari sejak kecil karena tidak patuhinya. Pengadilan sewenang-wenang dan hukuman seorang Taipan yang cemari sumber air. Hampir menderita trik jahatnya. Dan Cha Kyung-hee lagi jadi gagal. Juga karena dia menikamnya dari belakang. Dan dengan Johan berencana. Cha Kyung sudah mati sekarang. Dia pikir Johan hanya bisa menurutinya. Tapi dia yang salah pikir. Tujuan Johan hancurkan para Taipan jahat ini. Mereka semua memanfaatkannya. Tapi dengan cepat, anak buahnya telah temukannya. Ternyata Cha Kyung-hee yang dulunya telah ambil dokumen tentang titik lemahnya. Semua lagi dikasih oleh Johan. Saat ini anak buah Johan masih menyelidiki. Dia sangat cemburu sesaat. Ingat Johan secara pribadi pakaikan kalung untuknya. Bilang yang manis juga tertipu. Dia dengan marah tarikan kalung itu. Dengan cepat menelepon untuk presiden. Mintanya laksanakan rencana sebelumnya. Selesaikan Johan. Hari kedua. Pagi-pagi dia menelepon Johan. Mau ketemu Johan di gudang yang aneh. Pertama, keduanya berpura-pura jatuh cinta. Secara manis-manis. Maka setiap orang memiliki konspirasi di dalam hati mereka. Sudah hampir waktunya lagi ada teriakan. Hakim Kang. Ini anak buah Johan yang digantung. Johan lagi kaget. Apa kamu sedang lakukan? Bukan kita berjanji untuk pergi sampai akhir bersama kan? 2 tahun. Tunggu 2 tahun lagi. Maka kita dapat memiliki segalanya dalam hidup. Aku tidak mau yang seperti ini. Awalnya, Jung Sun-ah masih memiliki secerca harapan. Kali ini benar-benar kehilangan semua harapan. Dia nyuruh. Setelah Johan kena peluru. Karena mau selamatkan sahabat yang sedang digantung. Dia tahan luka yang sedang sakit parah. Kesulitan memanjat ke atap. Sahabatnya dengan susah mintanya jangan lakukan begitu. Tapi Johan seperti tidak dengarnya. Tutup luka terus naik. Setelah mengalami ratusan ribu kesulitan. Akhirnya Johan naik ke atap. Tapi saat ini, dia yang telah lemah. Dia berusaha keras untuk buat Jung Sun-ah meletakkan remote control di tangannya. Tapi Jung Sun-ah tidak mau lepaskannya. Dia mau hancur semua yang kelilinginya. Kesepian seperti dia. Karena dia berpikir begitu. Johan baru saja bisa di sampingnya.
Selesai bilang. Secara tidak sengaja menekan tombol remote control. Dalam sekejap mata, Johan lagi jadi bingung. Dia telah jadi biasa, pelan-pelan balik. Mata penuh dengan niat membunuh menatap wanita jahat itu. Aku akan buat kamu. Kena kesepian. Masih mati secara tragis. Kematian tidak menutup matamu. Tapi Jung Sun Ah lagi ejekannya. Lihat Johan yang sakit sampai tidak bisa berdiri. Dia keluarkan HP-nya. Tendang ke Johan. Di dalamnya ada video Gaon dikejar sekelompok orang. Sudah kubilang, kuharap kau sendirian sampai mati. Setelah mengatakan itu, tidak lupa untuk memberikan ciuman pada Johan. Nunggu saat Jung Sun Ah pergi. Johan maju ke pagar. Lihat sahabatnya berbaring di tanah. Dia mengeluarkan teriakan hiruk pikuk. Sekarang dia yang sedang kena banyak kekecewaan. Tapi dia tidak punya waktu untuk sakit hati. Karena dia harus selamatkan Gaon. Dia sekali lagi menahan rasa sakit. Tidak stabil lagi turun tetangga. Sambil berjalan, keluarkan ponsel untuk menelepon pacar Gaon. Biar dia selamatkan Gaon. Kemudian Johan melangkah ke bawah. Lihat sahabat yang punya nasib buruk sepertinya. Dia belum mengatakan beberapa kata. Lagi jatuh ke lantai karena kehilangan begitu banyak darah. Dia menolak kekuatan terakhir untuk menelepon keponakannya. Tapi keponakannya lagi tidak angkat. Sinar harapan terakhir padam. Begitu saja. Johan pelan-pelan jadi kehilangan sadaran. Saat itu, Su Huin dapat kabar jadi dengan cepat ke daerah pemukiman miskin. Saat yang tepat bisa selamatkan Gaon. Tapi Johan di sini. Saat bermimpi dia mendengar seseorang memanggilnya. Dengarkan jeritan yang tidak berhenti. Johan lagi bangun. Yang selamatkannya itu orang sedang kerja samanya. Itu selama koma Johan. Penyidik dan pengacara sama-sama diburu oleh bawahan Jung Sun Ah. Mereka berdua karena dapat dengan mudah melarikan diri karena ada yang tidak hati-hati. Tapi Han Yun Ah lagi tidak begitu untung. Masih sedang tertidur. Tiba-tiba dibawa pergi oleh orang-orang berbaju hitam. Pengacara yang bisa lolos menduga bahwa Johan dalam bahaya. Dengan lalui pencari ditemukan Johan. Untungnya semua belum telat. Pada saat ini, Johan memikirkan keponakannya yang mungkin dalam bahaya. Dia biarkan dua pengacara temukan Han Yun Ah sebelumnya. Dan dia baru lagi pulang. Baru saja menelepon untuk mengingatkan keponakannya untuk tidak membuka pintu untuk siapapun. Dengan cepat, Johan lagi ke rumah. Dia panggil keponakannya. Tapi tidak ada yang jawab. Dengan saat ini, dapur tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh. Dia tahu Jung Sun Ah telah datang. Masih satu langkah telat. Tapi karena keponakannya, dia mengancingkan bajunya. Sembunyikan lengan kirinya. Pura-pura seperti tidak ada yang terjadi, masuk ke dapur.